Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping ada ungkapan di atas geladak kapal VOC, juga muncul ungkapan beranda di beranda loji-loji company. Jadi ungkapan ini menunjukkan bahwa Belanda atau VOC itu melihat negeri-negeri Nusantara ini sudah dilihat dari daratan, tidak lagi berada di atas geladak kapal. Jadi loji-loji company itu menunjukkan telah adanya kolonisasi para pedagang itu di bumi gitu ya, wilayah Nusantara ini. Nah, sehingga pandangan historiografi kolonial ini merupakan sedikit memasuki wilayah ya, bangsa Nusantara. Jadi kalau masih di lautan tentu saja tidak akan menyebut beranda loji-loji. Jadi VOC kelihatannya sudah membuat kantor-kantor, gudang-gudang misalnya untuk pusat perdagangan ya. Nah, sehingga disitulah kemudian mereka mencanangkan bahwa Belanda telah menjajah bangsa Indonesia 350 tahun. Nah, ungkapan ini sebenarnya berasal dari ketika Belanda memang sudah melakukan kolonisasi di Jakarta Utara, tempat di mana loji-loji company yang pertama itu memang sudah didirikan. Nah, di sini ungkapan loji-loji itu menunjukkan bahwa VOC ini sudah katakanlah sudah mendarat ya, di Sunda Kelapa yang kemudian nanti akan disebut sebagai Batavia. Nah, memang di dalam sejarah Batavia ini atau Jakarta Utara khususnya ini merupakan wilayah yang paling lama diduduki oleh VOC dan nanti akan dilanjutkan dengan pemerintah kolonial Belanda. Nah, kalau kita lihat ya, penomoran misalnya kendaraan itu memang pertama-tama dilihat dari wilayah Banten kemudian Jakarta ya, jadi ini merupakan urutan daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC dan kemudian nanti akan diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi pandangan historiografi kolonial ini sudah sedikit mendekat kepada objeknya. Artinya mulai disitulah VOC sudah melakukan kolonisasi terhadap beberapa wilayah dari bangsa Nusantara ini. Nah, sehingga mereka kemudian demi perdagangan dan keuntungan mereka harus mencampuri urusan ya, dari masalah-masalah internal bangsa Nusantara dan kemudian mereka bisa melihat kesempatan untuk memecah belah
dan mengadu domba. Nah, sehingga mereka akan dengan mudah menguasai pelayaran dan perdagangan, dan kemudian juga mereka bisa melakukan kolonisasi. Jadi kalau semakin banyak wilayah yang dikolonisasi, maka VOC akan mempunyai banyak loji-loji. Nah, sehingga dengan banyak loji mereka akan mempunyai keleluasaan untuk menguasai sedikit demi sedikit wilayah dari Nusantara ini. Nah, tentu saja penulisan sejarah yang dilakukan di beranda loji-loji itu memang lebih bernuansa Nerlandosentrisme, karena mereka di dalam berdagang juga di samping mencari rempah-rempah juga memperdagangkan benda-benda yang bernuansa kebudayaan. Nah, jadi benda-benda yang berbau kebudayaan ini termasuk salah satu yang dicari dan kemudian diperdagangkan, terutama untuk mengikuti selera dari para orang-orang yang berduit, terutama untuk menjadi orang yang disebut anti-Quarianisme. Jadi mereka menyukai benda-benda antik, seperti keris misalnya, atau pedang, atau manuskrip. Saya kira banyak benda-benda budaya yang akhirnya memang mereka beli, dan kemudian mereka jual kembali, tetapi kemudian para kolektor itu bisa menyumbangkan ke perpustakaan atau museum. Nah, sehingga museum dan yang terutama yang berbau kebudayaan ini bisa berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan perpustakaan-perpustakaan. Jadi VOC ini memandang bahwa bangsa Nusantara tidak hanya dilihat dari sisi rempah-rempah sebagai produk yang diperdagangkan, tetapi juga mereka memperdagangkan benda-benda budaya. Nah, apalagi budaya Nusantara ini adalah budaya yang benar-benar beraneka ragam. Nah, sehingga mempunyai nilai peradaban yang tinggi. Nah, sehingga benda-benda itu diakui dan juga disenangi, terutama oleh para kolektor benda-benda antik. Nah, sehingga perdagangan rempah-rempah saya kira juga berkembang, terutama untuk memperdagangkan barang-barang atau benda-benda antik ke negeri Belanda. Nah, sehingga wajar saja apabila di negeri Belanda juga berkembang lembaga-lembaga museum yang dulunya merupakan benda-benda yang disimpan oleh para kolektor. Kemudian kolektor-kolektor itu menyumbang kepada museum, menyumbang kepada perpustakaan, sehingga koleksi-koleksi mereka menjadi milik umum, karena sebenarnya memang memelihara benda bersejarah, benda kebudayaan
ini memang mengandung resiko yang lebih berat ya, karena faktor pemeliharaannya bisa mahal. Nah, sehingga karena mereka tidak bisa memelihara, maka seperti manuskrip misalnya, maka mereka akan katakanlah menghibahkan ke perpustakaan agar bisa dipelihara dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.